Perkenalkan, saya Madila Arinda Alif, mahasiswa Universitas Jember, kampus Lumajang. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan tema dampak jika kita tidak menjaga kebersihan tubuh kita. Sebelumnya, saya ingin tahu nih, siapa nama mbaknya yang ada di depan saya ini? Nama saya Yudia Maharani. Saya berarti panggilnya Mbak Ayu ya. Nah, sebelumnya terima kasih Mbak Ayu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara sore hari ini. Semoga nanti materinya bisa bermanfaat ya. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin yang terdapat pada tema yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dampak jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, yang pertama meliputi pengertian pola hidup sehat. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan tentang pola hidup sehat. Yang ketiga, dampak yang terjadi jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu kegiatan yang bisa membuat tubuh kita rileks. Pertama ya Mbak ya, pengertian dari pola hidup sehat, yaitu prinsip yang memegang pada seseorang untuk menjaga kesehatan tubuhnya, atau lebih mudahnya lagi, upaya dari perorangan atau perindividuan dalam menjaga kesehatan tubuhnya sendiri. Nah, yang kedua yaitu perilaku yang mencerminkan pola hidup sehat. Di sini saya mencantumkan 4 perilaku yang mencerminkan pola hidup sehat. Yang pertama, untuk pola makan dan makanan yang akan dikonsumsi. Jadi di sini artinya setiap individu pasti mempunyai porsi makanan yang berbeda. Sama seperti kayak saya, juga dari Mbak Ayu sendiri. Pasti porsi makanan kita berbeda. Juga seperti contoh lagi kayak para pekerja yang biasa kerja di luar rumah sama hanya di dalam ruangan kayak orang kantoran. Kalau orang kantoran sendiri kan pasti mereka masih terkena yang namanya AC, kipas angin seperti itu. Jadi untuk kebutuhan makanannya sendiri mereka hanya membutuhkan makanan secukupnya saja. Berbeda dengan orang yang biasanya bekerja di luar ruangan yang membutuhkan tenaga ekstra seperti pengayuh becak, terus yang biasa membangun rumah, gedung-gedung atau jembatan, sama yang biasa bekerja di tambang pasir. Nah, mereka pasti membutuhkan makanan atau energi yang banyak juga untuk menjaga tenaganya agar lebih bisa mengatur pekerjaannya nanti. Nah, yang kedua, menjaga kesehatan pribadi. Nah, itu seperti kita harus rajin membersihkan diri, kayak mandi. Nah, biasanya kan kalau kita pelajar, kalau sekolah, kalau kuliah, pasti kan mandinya sehari 2 kali lah. Beda kalau kita lagi libur setiap hari. Sabtu atau Minggu pasti mandinya hanya 1 kali seperti itu. Kalau nggak siang hari ya sore harinya seperti itu kan. Nah, sebenarnya dengan kita rutin mandi atau sehari itu 2 kali mandi, kita bisa membunuh kuman yang ada pada tubuh kita kembali seperti itu. Jadi jangan pernah malas ya untuk mandi seperti itu. Nah, yang ketiga, kita harus mengatur pola istirahat. Nah, di sini bagaimana sih mengatur pola istirahat itu? Jadi kayak kita tuh harus seimbang antara kapan kita harus melakukan aktivitas dan kapan kita harus istirahat atau tidur seperti itu. Jadi kayak waktu kegiatan kita kan biasanya membutuhkan kurang lebih selama 15 sampai 16 jam kegiatan yang penuh kita lakukan. Nah, untuk istirahat sendiri kita perlu kurang lebih 8 jam untuk tidur. Namun kan kadang kendalanya kalau kita kuliah sendiri, kita akan mendapatkan tugas yang bisa menyebabkan kita mengerjakan tugas itu sampai larut malam seperti itu. Cuma kita ya gimananya kita harus pintar-pintar mengatur waktu kita sendiri. Yang terakhir yaitu rajin berolahraga. Nah, berolahraga sendiri ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lebih baik lagi kalau sehari kita melakukan olahraga 2 kali, pagi dan sore. Kalau misalkan kayak kita yang berkuliah ini hanya bisa melakukan olahraga di pagi hari, ya gak apa-apa di pagi hari aja, di sore hari ya gak apa-apa di sore hari aja. Untuk olahraga sendiri yang mudah dilakukan aja kayak jogging atau berenang atau bersepeda bersama-sama. Udah, itu sudah
cukup mewakili olahraga lainnya. Nah, di poin ketiga, dampak jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, kita akan sakit. Kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh, tubuh kita tuh akan mudah terserang penyakit. Jadi kayak tiba-tiba kita sakit, terus ya gak enak badan semua. Nah, yang kedua, itu aktivitas akan terhambat atau terganggu. Sama kayak kalau kita dapat tugas sekarang, Mbak Ayu sehat, terus Mbak Ayu mendapat tugas dari dosen dari Mbak Ayu. Kalau sehat kan Mbak Ayu pasti enjoy aja kan mengerjakan tugasnya tanpa ada hambatan, kayak ya Mbak Ayu senang mengerjakan tugasnya. Tapi berbeda kalau Mbak Ayu dalam keadaan sakit. Belum kalau nanti Mbak Ayu merasa pusing, terus merasa panas, gak kuat lihat laptop atau layar handphone, jadi kan kayak tugasnya akhirnya nggak selesai dan itu menjadi hambatan bagi kita sendiri. Jadi kayak sehat itu penting ya Mbak Ayu, jangan sampai sakit. Nah, yang ketiga itu mengurangi uang. Nah, dalam artian mengurangi uang gimana? Kalau kita sakit, pasti yang kita tuju pertama, kalau nggak ke puskesmas atau klinik terdekat, ya beli obatnya, seperti itu kan. Tapi kalau kita nggak tahu obatnya, kita kan ya harus periksa ke dokternya. Nah, dengan seperti itu, mau nggak mau kan kita harus mengeluarkan uang, ya meskipun jumlahnya nggak besar. Tapi kan alangkah baiknya kalau uang kita sebaiknya kita gunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih penting lagi. Jadi kembali lagi seperti awal, sehat itu penting dan mahal. Nah, yang terakhir, tubuh menjadi cepat lemah, letih, seperti itu. Seperti sekarang kita bekerja di rumah, terus sekolah di rumah, kuliah di rumah, apa-apa semua kegiatan tuh ada di dalam rumah. Kayak nggak usah jauh-jauh, saya sendiri aja kalau mengerjakan tugas biasanya sering itu mengerjakan nggak di ruang tamu kayak gini, tapi saya ngerjakan di dalam kamar, sehingga kayak setiap hari tuh saya ngerjakan sambil tidur, mengkurep, terus duduk lagi kayak gitu. Jadi kan tubuhnya tuh gampang ngerasa kayak capek, sakit semua, seperti itu. Nah, poin terakhir yaitu kegiatan yang dapat menyebabkan tubuh kita merasa rileks atau enak. Nah, saya mencantumkan 3 diantaranya. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya senam yoga. Nah, dengan senam yoga kita akan mendapatkan efek positif, yaitu kita akan mengurangi rasa cemas pada tubuh kita sendiri, pada pikiran kita. Yang kedua, dengan kita mendengarkan musik. Nah, di sini banyak peneliti yang mengatakan bahwa dengan mendengarkan musik, suasana hati kita bisa berubah secara perlahan. Terus kecemasan juga bisa hilang, seperti yang tadi kita melakukan senam yoga. Yang ketiga, di sini ada latihan pernafasan. Kalau Mbak Ayu rutin melakukan latihan pernafasan, itu juga menyebabkan tubuh kita rileks. Terus kecemasan juga sama, hilang perlahan. Jadi kayak melakukannya kita tarik nafas dalam itu dari hidung ya, terus dikeluarkan pelan-pelan melalui mulut. Nah, sering-sering aja lakuin hal itu biar tubuhnya Mbak Ayu rileks. Karena kegiatan tersebut yang sudah saya sebutkan tadi juga nggak susah kan untuk dilakukan, seperti itu. Nah, untuk materinya sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Oh ya, silakan. Saya mau bertanya Mbak Madu. Ya. Assalamualaikum, yang ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya mau bertanya Mbak Madu. Ya. Tadi ada tentang pola makan dan makanan yang dikonsumsi. Itu syarat makanan kira-kira seperti apa Mbak? Syarat makanan yang harus dikonsumsi ya. Kalau menurut saya sendiri itu ya syarat makanannya ya higienis, bersih kan. Terus yang mengandung gizi atau terdapat 4 sehat 5 sempurnanya. Nah, biasanya kan orang-orang berpikir kalau oh saya harus makan makanan yang mahal, saya harus makan di tempat yang mewah, sehingga kayak kebersihannya, terus gizinya itu terpenuhi, tercukupi, seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga nggak terlalu bisa dijadikan pegangan sih sebenarnya, karena kan kita juga nggak tahu di dapur mereka masaknya seperti apa, seperti itu. Bisa diterima Mbak? Bisa. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh nih saya bertanya lagi Mbak? Boleh dong, selama saya masih bisa menjawab, saya akan menjawab. Mbak siap. Untuk pola tidur atau istirahat, Ya. saya sering nih Mbak, kalau malam susah tidur, padahal siang atau sore hari saya sudah merasa lelah.
ya? Jadi kayak insomnia gitu Ah, kan ya. insomnia, susah tidur. Nah gini, Mbak Ayu kan pasti pernah dengar lagunya Bang Roma Irama dong. Judi. Oh, bukan ya? Itu dong. Jadi yang yang gini loh, liriknya tuh ada jangan begadang kalau tidak ada artinya. Nah, kalau misalkan Mbak Ayu begadang karena tugas, itu nggak apa-apa karena masih memiliki arti. Karena kan kita nggak tahu tugas itu kapan kita harus mengumpulkannya. Kalau kita mengharuskan mengerjakan di malam itu ya kerjakan saja sampai selesai. Tapi kembali lagi, kalau misal Mbak Ayu bisa mengerjakan di jam-jam sebelumnya, ya harus dikerjakan sebelum-sebelumnya. Tapi kalau misalkan Mbak Ayu tidak ada kegiatan karena memang nggak bisa tidur karena memang ada gangguan susah tidur, jadi ya Mbak Ayu bisa mencoba mendengarkan lagu yang sedih atau apa ya, yang nadanya itu iya mengantarkan tidur seperti itu, benar sekali. Kalau enggak ya bisa dengan mandi air hangat, jadi tubuh kita Oh, jadi nggak sebelum tidur, kalau kita nggak bisa tidur, mandi air hangat nggak apa-apa ya, Mbak? iya nggak apa-apa karena itu juga buat tubuh kita rileks, bisa kayak cepet capek gitu loh, jadi bisa tidur seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Apa ada lagi yang mau ditanya? Sudah, cukup. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, dari semua materi yang saya jelaskan tadi, sekarang saya mau mencoba untuk bertanya kepada Mbak Ayu ya. Yang pertama, kan saya tadi menyebutkan pengertian dari pola hidup sehat. Nah, kalau saya boleh tahu nih, pola hidup sehat menurut Mbak Ayu sendiri seperti apa itu? Menurut saya pola hidup sehat itu gimana caranya saya biar menjaga imunitas tubuh, biar saya nggak gampang sakit, nggak gampang letih. Intinya saya itu melakukan kegiatan itu sehat juga gitu. Gimana caranya gitu, Mbak? Betul? Benar dong, seperti itu ya. Wah, ternyata idenya tuh bagus sekali. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, gini nih, kalau misalkan kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, apa dampak yang didapat nantinya? Tidak bisa dijelaskan deh. Sebutkan aja. Kalau dampaknya itu nanti aktivitas saya menjadi terganggu, terus apa namanya, yang seharusnya nggak ngeluarin uang malah saya ngeluarin uang, terus ya gitu pokoknya, Pak. Ya, oke, boleh. Untuk perilaku apa saja yang bisa menyebabkan tubuh kita menjadi rileks? Tahu saya. Ya, apa dong? Sebutin. Yoga. Oh, yoga, oke. Terus mendengarkan musik, terus latihan pernafasan. Benar sekali. Nah, untuk kegiatan yang mencerminkan pola hidup sehat sendiri apa saja nih? Mbak Ayu masih ingat kan? Insya Allah ingat. Coba disebutkan ya. Seingatnya ya, Mbak ya. Iya. Malam banget. Jadi menurut saya itu gimana, Pak? Pertanyaannya tadi. Jadi perilaku yang mencerminkan pola hidup sehat itu apa saja? Tuh. Menjaga pola makan, jadi kita tuh harus makan yang sehat-sehat, dikurangi makanan-makanan yang banyak pengawetnya atau makanan-makanan yang terlalu pedas atau gimana. Terus menjaga pola makan, sudah ya, Mak. Maksudnya menjaga pola tidur, jadi kita tuh harus bisa mengatur pola tidur kita. Jadi kalau waktunya istirahat ya istirahat, waktunya kita ada kegiatan juga ada kegiatan, terus kita juga harus rajin-rajin olahraga biar tubuh kita itu tidak sakit semua. Nah, terima kasih. Oke, semua jawabannya Mbak Ayu ternyata benar semua. Jadi dari tadi Mbak Ayu benar-benar memperhatikan saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak. Saya cukup sampai di sini menyampaikan materinya. Terima kasih karena Mbak Ayu sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke acara saya di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di lingkungan sekitarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.